wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berjumpa lagi dengan saya Ajis Dado dalam acara Bilik Ramadan. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang niat. Karena betapa amat sangat pentingnya niat di dalam kehidupan kita. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini, Al-Mukarram Ustadz Ubaidillah SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kembali kita berjumpa hari ini Ustadz dalam acara Bilik Ramadan. Baik. Kembali nih saya hari ini mau nanya-nanya terus ini Ustaz. Baik. Kita berbagi, kita sharing saja. Masya Allah, Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan keberkahan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat ya Ustaz ya. Amin, Apa amin. yang telah disampaikan. Sebagai mukadimah saya tadi Ustaz, bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Ini maksudnya seperti apa Ustaz? Salah satu kriteria utama portal di dalam ibadah itu adalah niat. Niat. Bila mana niat tidak tepat, niat tidak sesuai, maka tidak akan sesuai dengan apa yang ia capai. Baik. Singkat kata, niat itu adalah target. Bila mana target utama meleset, maka jauh daripada yang kita harapkan. Iya. Maka niat harus tepat, niat harus lurus, karena jika keliru, maka kita akan jauh daripada sasaran. Jauh daripada sasaran. Singkat kata, jika berbicara dalam konteks ibadah, mungkin tidak akan sah karena keliru di dalam niatnya. Tidak akan sah ibadah. Bisa menjadikan suatu ibadah tidak sah. Tidak sah. Kalau tidak sah mungkin jauh dari diterima gitu Ustaz. Atau jangankan diterima, sah saja tidak ya, Masya Allah. Oleh karena itu pentingnya niat dalam kehidupan kita ya Ustaz ya. Sebetulnya niat itu secara pandangan Islam itu definisinya apa sih? Pengertiannya apa itu Ustaz? Secara etimologi ataupun kebahasaan, niat itu adalah menyengaja. Al-qasdu. Merencanakan sesuatu untuk mencapai sebuah pencapaian, itu adalah niat. Secara umum. Namun secara pandangan terminologi di dalam konteks peribadahan, niat itu adalah menyengaja sesuatu yang mana tata cara pelaksanaannya berbarengan dengan pelaksanaannya. Bareng dengan pelaksanaannya, jika berbarengan berarti penyengajaan itu sudah termasuk daripada pelaksanaan ibadah itu sendiri. Iya. Bukan di luar ibadah. Iya. Qasdul fi'li muqtaronan bima fa'alahu wa qasadahu bihi. Menyengaja sesuatu yang mana bersamaan dengan tata cara pelaksanaan. Bareng jadi dilaksanakan. Betul. Ya? Keinginan bareng dengan apa yang diinginkan gitu. Betul, dilaksanakan di dalamnya. Tapi yang terjadi di masyarakat kita, atau saya juga sering juga nih Ustaz ya, pengen niat pergi ke tapi belum jalan, itu gimana itu Ustaz? Nah, itu niat apa bukan? Di dalam bahasaan turunan daripada qasdu ini ada dua. Ada yang disebut dengan niat, ada yang disebut dengan al-azam. Al-azam namanya. Kalau niat itu menyengaja sesuatu dan memang melaksanakannya. Bukan hanya merencanakan, bukan sekedar planning, tetapi sudah action. Itu langsung niat, dilaksanakan. Disebut niat. Benar. Kalau hanya merencanakan tetapi belum terlaksana, itu disebut dengan azam. Oleh karena niat adalah bagian daripada ibadah, tentu mafhum mukhalafahnya azam bukan dari bagian ibadah, alias faktor eksternal di luar daripada ibadah, hanya perencanaan ibadah. Perencanaannya saja. Oleh karena niat adalah detak jantung utama dalam sebuah ibadah, artinya kalau niat tidak ada, tidak hidup ibadahnya. Kalau azam ada ataupun tidak ada, tidak berpengaruh. Hanya dianjurkan saja untuk membantu dan menguatkan perencanaan ibadah. Berarti kesimpulannya kalau niat langsung disertai dengan pekerjaannya, pelaksanaannya, kalau azam itu
keinginan yang tidak disertai dengan pelaksanaannya. Hanya perencanaannya saja. Saya mau makan nih, tapi belum makan. Baru rencana. Itu baru rencana, itu azam namanya ya. Azam. Iya. Karena memang sangat sering itu keliru Ustaz itu di kalangan kita. Banyak sekali apa-apa nih mau ngapa-ngapain niat padahal itu azam namanya ya. Iya. Kalau kaitan dengan nilai ibadah, nilai pahalanya Ustaz ya. Katanya kalau kita niat berbuat baik dapat 1 pahala atau gimana itu Ustaz? Bila mana kita berniat 1 atas kebaikan, maka Allah akan tulis 1 jika tidak dilaksanakan. Baik. Jika dilaksanakan 10 poinnya. Poinnya 10. Kalau azam enggak? Kalau azam hanya perencanaan. Walaupun perencanaan, memang jikalau perencanaannya itu adalah baik, insya Allah. Walaupun hanya sekedar perencanaan, tapi perencanaannya adalah baik, menuju kebaikan pasti ada poinnya. Karena di dalam kehidupan, dalam keberagaman tidak ada yang tidak berpoin. Semua ada nilainya, baik itu positif ataupun negatif. Iya. Berarti kalau nanti malam misalkan saya niat nanti malam mau bangun sholat tahajud, itu udah dapat 1 pahala tuh. Tapi niat atau azam namanya itu Ustaz? Itu baru perencanaan. Azam berarti ya. Itu azam, Masya Allah. Sebetulnya kapan sih waktu kita niat itu sendiri Ustaz? Bila mana berbicara waktu niat, terutama dalam konteks berpuasa, ada sedikit perbedaan dengan ibadah-ibadah lainnya. Di awal kita bicarakan bahwa niat itu sendiri bagian daripada ibadah. Ibadah, baik. Sedangkan di dalam tata pelaksanaan berpuasa, niat itu dilaksanakan sebelum pelaksanaan puasa. Sebelum pelaksanaan puasa. Sementara niat secara standar, secara umum itu bagian daripada ibadah. Tetapi konteks berpuasa, niat itu dilaksanakan sebelum pelaksanaan puasa itu sendiri. Karena puasa startnya dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Sedangkan niatnya dari malamnya. Maka salah satu rukun daripada puasa adalah niat at-tabyid, niat di malam hari. Maka Rasul bersabda, "Man lam yubayyitis siyam la siyamalah." Barang siapa yang tidak melaksanakan niat di malam hari, la siyamalah, maka tidak ada puasa yang sah baginya. Berarti niat puasanya malam hari. Di malam hari. Maka berbicara di malam hari itu, boleh seseorang niat melaksanakan puasa dari mulai terbenamnya matahari hingga menjelangnya fajar. Sebelum beberapa saat sebelum adzan subuh berkumandang, itu masih diperbolehkan sebelumnya untuk niat. Dan setelah beberapa saat maghrib berkumandang adzannya, di sana seseorang boleh untuk niat berpuasa. Bahkan bila mana kita lagi sholat, apakah maghrib atau isya atau tarawih, niat ketika sholat sah niatnya. Sah juga itu ya. Padahal kita lagi sholat gitu. Iya, karena memang tempat letak niat itu bukan di mulut, bukan di lisan, tetapi di dalam hati. Artinya ketika kasar kata ketika sholat, niat puasa untuk esok hari sah. Nah, bentuk niat itu sendiri, nama itu yang sering nih ya, yang sering sekarang kita laksanakan kan panjang tuh nama itu, sama gadinan ada fardi syahri itu kan. Sampai akhir. Apakah hanya cukup dengan besok saya niat puasa itu cukup atau emang harus diucapkan seperti tadi Ustaz? Salah satu kriteria utama di dalam ibadah berpuasa ini, satu harus ta'yin menentukan bahwa saya menyengaja esok hari untuk melaksanakan puasa Ramadan tahun ini. Itulah kata-kata kunci utama. Dengan bahasa apapun Allah Maha tahu. Ahsannya, baiknya Rasul mengajarkan dengan bahasa Arab. Jika tidak pun maka puasa tetap sah. Yang penting ada kata-kata saya niat puasa di bulan Ramadan tahun ini. Fardhu karena Allah Ta'ala. Adapun dia pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris, tidak menjadi syarat. Harus dengan bahasa Arab. Iya. Baik Ustaz. Terus kalau yang terjadi di masyarakat sekarang itu kan seringkali setiap habis tarawih itu ya, imam
mengajak jamaahnya untuk niat secara bersama-sama gitu Ustaz. Nah, itu gimana hukumnya itu? Boleh apa enggak itu? Berbicara boleh atau tidak boleh, boleh-boleh saja. Karena boleh itu saja. adalah kebaikan. Iya. Namun dalam konteks kebenaran atau tidaknya yang akan menjadikan sahnya sebuah ibadah perlu ditinjau dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, bahwa niat puasa itu dilaksanakan di malam hari, setelah taraweh. Iya, setelah taraweh. Yang kedua, niat itu tempatnya, letaknya bukan secara lisan, harus di sini, tetapi di dalam hati. Iya. Sedangkan yang terjadi ketika ada pelaksanaan niat secara kolektif bersamaan katakanlah bersama-sama dengan yang sebagainya, maka tidaklah mencukupi. Jikalau hanya mengandalkan niat itu saja. Umpamanya jika seseorang hanya mengandalkan, saya kan sudah niat tadi bareng-bareng setelah taraweh. Jika hanya mengandalkan itu, sebagian para ulama sebagaimana disampaikan oleh Syekh An-Nawawi dalam Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Kasyifatus Saja, salah satu tenaga, maka tidak mencukupi niat demikian. Karena itu hanya talafud, semacam proyeksi ataupun azam, perencanaan saja. Maka sahnya niat adalah pelaksanaan di dalam hati. Mungkin solusinya boleh dilaksanakan setelah tarawih niat bersama-sama, tetapi diiringi di dalam hatinya. Jika hanya niat lisan saja tanpa di dalam hati, khawatirnya itu hanyalah azam, bukan niat. Saja, bukan niat. Ya, berarti yang saat ini sering terjadi ini kan masyarakat memang rata-rata hampir tidak tahu permasalahan itu Ustaz. Dan mereka kan hanya mengikuti saja Nawawi itu somagodin adai bareng-bareng saja, tapi nggak mengetahui hatinya. Berarti selama ini kalau ditinjau secara ilmu fikih sah atau tidak sah? Berarti tidak sah itu Ustaz. Jika memang hanya mengandalkan itu saja, bisa dikatakan bisa menjerumuskan ibadahnya tidak sah. Karena hanya mengandalkan lisan saja. Tapi jika lisannya ketika itu membacakan dan diiringi dengan hati, insya Allah itu menjadi niat untuk puasa esok harinya. Masya Allah. Itu artinya kita benar-benar harus mengetahui dan mempelajari bagaimana cara kita niat dalam kehidupan kita ini, terutama niat di dalam kita beribadah, niat dalam ibadah puasa, niat ketika kita sholat, niat kita ketika kita berwudu, dan niat dalam berbagai macam hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pembahasan niat kita. Masih banyak hal-hal yang akan kita bahas tentang masalah niat. Insya Allah kita akan berjumpa lagi masih bersama saya dengan Ajis Dado dalam acara Bilik Ramadan. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.